Pernah gak sih kamu ngerasa doa kok susah banget terkabul ya? Gimana sih orang yang satunya ya, yang yang sholatnya biasa aja. Kenapa doanya mudah terkabul? Kenapa kalau dia punya keinginan tuh gampang banget terwujud? So gue ada di sini untuk berbagi tips, berbagi kunci rahasia ya. Sebenarnya nggak rahasia-rahasia banget, kamunya aja sih yang nggak cari tahu. So buat kalian yang saat ini merasa envy ya, iri gitu kan dengan teman-teman kamu yang saat ini kok gampang banget impiannya terkabul gitu kan. Apakah karena impiannya kecek-kecek gitu kan, atau kalau kamu impiannya yang out of the box atau impiannya setinggi langit mungkin jadi susah. Mungkin itu menghibur diri sih, cuma sebenarnya bukan karena itu. Teman gue ini teman dari SMP sebenarnya, cuman kita deket dari SMA. Lu 3 tahun nih gak kontak, tiba-tiba kontak tapi obrolannya tuh nyambung gitu. Kayak seolah-olah kita gak ketemu sehari doang. Aduh gue gak tahan deh, gue mau pup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Alhamdulillah lega ya. Dia kan resign sebelum dapat ganti pekerjaan yang baru. Dan ini kali keduanya. Jadi bukan yang pertama. Gue nanya sama dia, gimana rasanya? Berat yang dulu atau berat yang sekarang? Dia bilang bahwa berat yang dulu. Tapi yang dulu itu seolah-olah jadi turning point-nya dia. Jadi pas dulu dia berat banget, ngerasa pokoknya berat lah. Dia pulang ke rumah, ketemu mamahnya, dia bilang mau ngomong sama mama. Dan di situ dia bilang maaf. Minta maaf karena belum bisa jadi anak yang baik, belum bisa membahagiakannya. Dan yang paling membahagiakannya adalah respon dari mamahnya itu pas sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ya, itu mamanya cuma meluk, cuma ngelus-ngelus punggungnya, dan mereka berdua akhirnya nangis banget, nangis bareng. Orang itu harus paham betul sebenarnya apa sih yang dibutuhkan saat itu. Dan ibunya tahu banget apa yang dibutuhkan sama teman gue. Bukan instruksi, bukan toxic positivity, misalkan kayak sabar, atau misalkan kayak nggak apa-apa atau apalah, omongan-omongan yang bersyukurlah kamu masih ini gitu-gitu kan ada ya. Atau bullying, kan ada orang tua yang kayak gitu aja kamu lebay lah gitu kan ada yang kayak gitu kan. Dan itu pas banget, dia hanya butuh you presence, dia cuma butuh pelukan. Dan ketika dipeluk sebenarnya itu kita merilis hormon dopamin loh. Maksudnya dipeluk sama orang yang lu sayangin, orang yang menurut lo penting. Jadi dari situlah kayak semua beban itu relief gitu. Ya. Gue bisa ngerasain sih, gue bisa relate. Dan semenjak saat itu hidupnya tuh lebih mudah, nampak lebih mudah. Kalau misalnya punya keinginan, gak lama biasanya juga terkabul. Termasuk sekarang, dia punya keinginan, ya Allah kalau misalkan nanti dapat pekerjaan baru, dia pengen ngebantuin mamahnya untuk membelikan tandon, membuat tampungan air di atas gitu. Karena air di rumahnya itu kurang bagus, nyalanya cuman malam hari. Nah sementara di rumah itu tinggal cewek-cewek doang gitu kan. Temanku kan jauh dari rumah, di kota lain. Terus gue bilang gini, you know what? Itu sebenarnya kamu melakukan yang namanya rahasia doa yang mudah terkabul. Allah tuh suka loh orang-orang yang baik kayak gitu, orang-orang yang peduli sama orang lain. Dan kamu tahu gak sih ketika lu berdoa kayak gitu, lu berdoa atas nama orang lain, kebermanfaatan orang lain, atas nama kasih sayang kamu tanpa pamrih. Gue udah tahu sih kunci ini lama sebenarnya, cuman
baru bisa memahaminya beberapa tahun terakhir. Jadi dulu rumahku itu kan dingin ya, di sini kan dingin, rata-rata 18-22 derajat gitu ya. Dan lantainya itu lantai pakai semen. Iya sih bagus tahun pertama, tapi kemudian tahun kedua tuh mulai retak, mulai banyak lubang, dicuekin lah sama anak gue yang kedua. Yang kecil, waktu itu masih usia 2 tahunan. Dan dia suka banget gegoleran di bawah, padahal ya, itu tuh nggak proper untuk ditidurin gitu. Kotor, berdebu ya kan. Kita semua tuh pakai sendal kecuali dia nggak mau pakai sendal. Sampai gue pernah ngomong gini, ya Allah mudah-mudahan bisa ngeramik gitu. Itu doang. Karena gue gak tega gitu ngelihat anakku tuh berkotor-kotor ria, dingin-dingin ria gitu. Gue gak tega ya, jujur aja gue gak tega. Cuma waktu itu gue gak merasa gue berdoa, gue cuma ngebatin doang. Tapi setahun kemudian kayaknya kalau gak salah, alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk bisa ngeramik. Dan gue baru ingat setelah kelar ngeramik, dulu gue pernah ya ngebatin gini gitu. Kemudian kejadian yang kedua, kejadian yang lain. Gue punya mobil Mazda E2000 tahun 97. You know lah kalau misalkan mobil tua itu PR-nya di mana, kadang di AC kurang dingin kan. Dilalah waktu itu tuh AC-nya gak dingin, rusak gitu. Kita pergi ke daerah panas. Saking panasnya walaupun jendela udah dibuka semua, angin masuk kan, harusnya kan seger tuh. Enggak, karena memang angin di luar tuh panas, jadi udara yang diputar di mobil pun panas. Sampai anak gue pada keringetan. Aku gak tega sih sebenarnya, bilang gini aja, ya Allah mudah-mudahan dapat mobil baru gitu. Karena kasihan gitu ngelihat anak gue yang ini kan, yang kepanasan, keringetan di mobil. Sederhana sih. Dan gak berapa lama gue kerja sebagai sales engineer dan gue dikasih mobil 2019 Toyota Rush. Dan terus gue baru ingat juga, dulu tuh gue pernah ngebatin gini loh gitu. Ngebatin mobil baru loh gitu. Mbak, tapi kan itu gak beli. Loh, yang namanya rezeki itu gak harus memiliki loh. Ada loh yang punya duit tapi gak rezekinya. Dia gak bisa beli makanan mewah, gak bisa. Karena penyakitnya, karena sakit jantungnya misal. Dia punya duit, dia punya restoran misalkan. Itu dia memiliki tapi bukan rezekinya. Kebayang gak? Nah gue gak memiliki mobil itu tapi gue disuruh menikmatinya. Jadi ada pola yang sama kalau lo pengen doa lo mudah diijabah, doa lo mudah terkabul. Jangan atas nama ego pribadi. Ego pribadi itu kayak gue pengen masuk perusahaan X biar terkenal, biar bisa dipandang orang, biar bisa mudah melakukan banyak hal, biar mudah kemana-mana, biar bisa traveling ini itu. Itu kan buat kebermanfaatan kamu doang. Ya kan, biar gue masuk surga itu juga buat kebermanfaatan kamu doang. Tapi cobalah asah hati kamu, kepedulian kamu, sehingga ketika lo berdoa itu karena kepedulian lo rasa kasih sayang lo ke orang. Contoh gue kasih contoh sedekah. Lu pengen bantu orang nih, tapi lu cuma punya duit 10.000 til gitu. Kamu ambil 3.000 untuk makanmu sendiri, dan kamu sisakan 7.000 gitu untuk ngebantu orang lain. Ya entah mungkin ada ngebantu tetangga lo, ngebantu anak-anak jalanan, atau misalkan ada teman lo gak punya duit, lebih miskin lagi dari lo. Gak punya duit, dia gak bisa bayar makannya. Terus akhirnya lu bayarin padahal lu juga kekurangan. Dan Allah tuh suka banget sama hati-hati yang seperti itu. Jiwa yang kayak gitu. Jiwa yang peduli, jiwa yang penuh kasih, jiwa yang baik, dan yang ikhlas. Ikhlas tuh di sini maksudnya dia gak mengharapkan untuk nanti kalau gue lagi kere moga-moga dia inget dan dia ngeraktir gue balik gitu kan. Itu namanya gak ikhlas. Kalau ikhlas itu yang lo cari adalah ridhonya Allah. Maksudnya pengen membantu gitu. Bantu aja, bukan karena pamrih. Nanti kalau gue sedekah 100.000 gue dapat ganti 100 kali lipat, berarti 10 juta gitu kan. Kan banyak tuh ya orang-orang yang kayak gitu sekarang. Itu malah jadi susah. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kamu buka surat Al-Baqarah 195.
belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bener gak? Ya, terus pertanyaannya adalah berbuat baik itu kayak apa sih Mbak? Gitu kan. Ini sebenarnya relate juga ke hadisnya Rasul. Hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sobat kamu yang saat ini lagi bingung gitu ya, tersiksa dengan doa-doamu, tersiksa dengan mimpi-mimpimu, mungkin kita butuh reframing lagi tentang doa kita. Apakah itu atas nama kebermanfaatan kita ke orang lain, atas nama kebaikan, atas nama kasih sayang tanpa pamrih, atau itu hanya untuk ego pribadi kita sendiri, untuk pencapaian kita sendiri. Silahkan dicoba. Kalau susah, ya Allah, tapi aku gak baik orangnya gitu, aku gak bisa pura-pura gitu kan. Kamu mintalah sama Allah, berdoa agar hati lo dibukakan, hati lo dilembutkan, menjadi mudah iba, menjadi lebih peduli. Karena yang mengatur jiwa kamu itu Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku golongan darah B. Kenapa ya aku itu suka ragu-ragu terhadap keputusan aku sendiri? Kenapa juga aku tuh susah banget nginget nama? Dan banyak orang yang salah paham terhadap saya. Coba deh kamu baca dulu buku tentang karakter golongan darah B, Beauty in the Beast. Linknya ada di bawah. Buruan, biar kamu gak bingung lagi tentang siapa sih diri kamu.